Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas return, kemudian cara penghitungan daripada return dan resiko. Pada pembahasan kali ini kita akan menghitung optimal daripada suatu investasi saham. Yang perlu kita ketahui bahwa kegiatan investasi dalam dunia bisnis mempunyai keterkaitan yang erat. Investasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa mendatang. Investor cenderung lebih memilih untuk berinvestasi di pasar modal karena merupakan investasi jangka panjang. Pasar modal di Indonesia dikelola langsung oleh Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau IDX. Perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari indikator pertumbuhan indeks itu sendiri. Langsung saja pada penghitungan daripada optimal perusahaan sebagai berikut. Baik, kita masuk ke dalam sebuah perhitungan untuk optimal daripada perusahaan. Jadi langkah pertama kita akan menghitung dulu sebuah return daripada ke-6 perusahaan yang sudah ada data daripada histori harga penutupan saham. Maka sesuai dengan rumus daripada return sama dengan harga saat ini dikurangi harga kemarin, kemudian dibagi harga kemarin, hasilnya adalah sebuah return. Untuk mengefisiensikan waktu, kita menggunakan Excel, kita tinggal tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai return secara efisien. Nah, untuk ke pinggir sama, kita tarik ke bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata daripada return yang barusan telah kita hitung. Rumus daripada nilai rata-rata adalah FRZ. Kita akan menghitung perusahaan berkode amin. Jadi, perusahaan berkode amin itu berada pada kolom H dari baris keempat dengan kolom H sampai baris 149, tutup kurung, kemudian keluar hasilnya. Biar efisien, kita langsung tarik agar mendapatkan nilai rata-rata dari ke-6 perusahaan. Kemudian untuk step selanjutnya kita akan menentukan sebuah matriks varian kovarian. Yang pertama, kita buat dulu tabel untuk matriksnya. Kita buat tabel. Nah, yang pertama adalah kita akan menentukan sebuah varian. Jadi kode daripada sebuah varian itu adalah sama dengan var buka kurung H4 sampai dengan H149 tutup kurung. Maka hasilnya adalah varian daripada perusahaan yang berkode amin. Nah, tinggal kita kopas saja. Yang kedua, kita akan mencari varian daripada perusahaan A yang berkode AVI yang berada di kolom I. Tinggal kita ganti. Agar efisien, kita kopas saja. Untuk langkah selanjutnya sama. Sampai ke 6 perusahaan.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan sebuah kovarian antara perusahaan Amin yang berkode Amin dengan perusahaan yang berkode API. Rumusnya adalah sama dengan kovar, buka kurung, karena perusahaan Amin berada pada kolom H, maka yang akan dihitung pertama kali adalah H4.2 H149 titik koma, karena karena API itu berada pada kolom I, maka titik koma I4.2 I149 tutup kurung. Maka hasilnya adalah kovarian daripada perusahaan Amin dan API. Untuk langkah selanjutnya sama. Ketika kita sudah menemukan matriks varian kovarian, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung inverse. Cara menghitung inverse itu, yang pertama kita buat dulu tabel. Seperti matriks varian kovarian. Maka untuk pertama kita blok dulu semua baris yang ada di kolom inverse. Rumusnya adalah sama dengan min inverse. Nah, langkah selanjutnya kita blok semua, tutup kurung. Nah, di sini caranya adalah kita menekan tombol Shift Ctrl Enter. Nah, untuk rumus yang kedua, untuk step langkah selanjutnya adalah kita tulis angka 1 di semua sisi daripada kode perusahaan. Kemudian kita masukkan nilai rata-rata yang telah kita hitung tadi di pinggir angka 1. Ketika sudah seperti ini, maka kita akan menghitung V1 dan V2. Caranya adalah kita blok sampai atau sesuai dengan berapa perusahaan yang akan kita hitung optimalisasinya. Di sini saya menggunakan 6 perusahaan, berarti kita blok 6 baris. Nah, rumusnya adalah sama dengan MMULT, bisa diulang, sama dengan MMU. Nah, untuk langkah selanjutnya kita blok yang ada di invest, nilai yang ada di invest, kemudian kita titik koma dengan angka 1, kemudian tutup kurung. Langkahnya adalah kita menekan tombol Shift Ctrl Enter. Untuk menghitung V2 masih tetap sama. Langkahnya adalah kita menghitung rumusnya adalah MMLU, kemudian kita blok, kemudian titik koma. Titik koma ini kita adalah nilai daripada rata-rata return yang telah kita hitung tadi. Tutup kurung. Caranya adalah masih sama, menekan tombol Shift Ctrl Enter. Maka 6 perusahaan yang telah kita hitung dari awal return, terus matriks varian kovarian, terus kita menghitung invest, dan hasil akhirnya adalah V2 dan V1 dari ke-6 perusahaan. Sekian pemaparan yang telah saya jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.